Indonesia, sebuah bangsa yang dibangun di atas fondasi kemajemukan. Dalam ilmu sosiologi, kemajemukan masyarakat dapat dilihat secara vertikal, berdasarkan hierarki kekayaan atau kekuasaan, dan secara horizontal, yaitu perbedaan yang setara tanpa ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, seperti perbedaan suku, agama, atau adat. Saat ini, kita akan menyelami kemajemukan horizontal yang unik dan menarik. Komunitas adat Baduy di pedalaman Lebak, Banten. Suku Baduy atau yang dikenal juga sebagai Urang Kanekes bukanlah kelompok tunggal. Mereka terbagi dua, yang hidup berdampingan namun memiliki aturan adat yang berbeda secara fundamental, Baduy dalam dan Baduy luar. Perbedaan antara keduanya adalah contoh sempurna dari diferensiasi horizontal dalam satu komunitas besar. Mereka setara dalam identitas Baduy, namun berbeda dalam pelaksanaan pikuku, hukum adat yang mereka pegang teguh. Mari kita mulai dengan Baduy dalam. Mereka terdiri dari 3 kampung inti, Cibeo, Cikartawana, dan Cikesik. Baduy dalam memegang teguh pikukuh pada tingkatan paling murni dan otentik. Hidup mereka adalah manifestasi dari penolakan total terhadap modernisasi. Secara horizontal, ciri khas Baduy dalam meliputi: pertama, penolakan teknologi absolut. Mereka melarang keras penggunaan listrik, sabun kimia, kendaraan bermotor, dan alat komunikasi elektronik seperti ponsel. Kedua, keterbatasan pakaian. Pakaian mereka didominasi warna putih dan hitam atau biru tua, melambangkan kesucian dan kesederhanaan, dan pakaian itu harus ditenun sendiri. Ketiga, larangan pendidikan formal. Warga Baduy tidak diizinkan bersekolah di sekolah formal pemerintah. Pengetahuan dan adat diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Keempat, isolasi geografis. Mereka sangat membatasi interaksi dengan orang luar. Mereka hanya keluar untuk urusan adat atau ritual penting, dan mereka dilarang bepergian menggunakan alas kaki atau kendaraan. Mereka adalah penjaga tradisi Baduy, mempertahankan kemurnian adat demi menjaga keseimbangan alam dan spiritual. Sementara itu, di desa-desa sekitar seperti Kaduketuk, Cikadu, dan Cisagu, hiduplah Baduy luar. Mereka adalah kelompok yang telah mengalami pergeseran status atau pemutihan dari Baduy dalam, atau mereka yang memang secara turun-temurun menjadi penyangga. Secara horizontal, Baduy luar menunjukkan fleksibilitas yang signifikan. Pertama, penerimaan terbatas terhadap teknologi. Baduy luar masih menolak listrik di dalam rumah, tetapi mereka mulai memanfaatkan teknologi di luar kawasan untuk kepentingan ekonomi, seperti menggunakan ponsel milik pengapul untuk transaksi bisnis. Kedua, pakaian yang lebih beragam. Mereka diperbolehkan menggunakan pakaian berwarna hitam, biru tua, atau abu-abu gelap, dan tidak harus selalu menenun sendiri. Pakaian ini sering dipadukan dengan celana panjang modern saat mereka berpergian. Ketiga, akses pendidikan dan ekonomi. Mereka diperbolehkan berinteraksi intensif dengan dunia luar. Mereka aktif menjual hasil bumi dan kerajinan. Anak-anak Baduy luar diizinkan mengikuti pendidikan di sekolah dasar atau sekolah sanggar non-formal, asalkan tidak terlalu jauh dari aturan adat. Keempat, peran penyangga. Mereka berfungsi sebagai filter atau jembatan. Mereka berinteraksi dengan turis, membawa barang, dan menjadi perantara Baduy dalam dengan masyarakat luar. Perbedaan ini menempatkan Baduy luar sebagai dinding pertahanan Baduy dalam, menyerap guncangan modernisasi sehingga Baduy dalam tetap murni. Meskipun aturan hidup mereka berbeda, secara sosiologis tidak ada hierarki kekuasaan yang menyatakan Baduy dalam lebih tinggi atau lebih penting dari Baduy luar, atau sebaliknya. Kedua kelompok ini tetap dipimpin oleh satu otoritas adat tertinggi, yaitu Puun. Jika seseorang dari Baduy dalam melanggar pikukuh yang ketat, misalnya menggunakan sabun atau kendaraan, ia tidak dihukum secara sosial, melainkan statusnya diturunkan atau dialihkan menjadi warga Baduy luar. Ini bukan hukuman vertikal, tetapi pergeseran horizontal dari satu sub komunitas adat yang ketat ke sub komunitas adat yang lebih longgar. Baduy luar dan Baduy dalam setara dalam nilai spiritual dan peran mereka sebagai penjaga Kanekes.
Baduy dalam menjaga inti dan kemurnian, sementara Baduy luar menjaga batas dan kelangsungan hidup secara ekonomi dan sosial. Keduanya adalah salah satu kesatuan yang utuh, yang hanya berbeda pada singkat kepatuhan dan interaksi terhadap dunia luar. Baduy mengajarkan kita bahwa kemajemukan horizontal dalam suatu suku dapat menjadi strategi yang berlian. Dengan membagi diri menjadi dua peran adat, mereka memastikan bahwa modernisasi tidak akan menghapus identitas mereka. Baduy luar menjadi perisai yang lentur, sementara Baduy dalam menjadi inti yang tak tergoyahkan. Sebuah pembelajaran tentang cara hidup berdampingan, menghormati perbedaan, dan menjaga warisan budaya di tengah perubahan zaman.